Shalom. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini. Saya percaya bahwa kita rindu sekali berkumpul di rumah Tuhan, tapi kita harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan. Saya percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan kasih waktu yang paling baik bagi saya dan saudara untuk bisa kembali berkumpul memuji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada di pagi yang indah ini, mari kita mengambil tempat yang terbaik. Mari kita beri waktu yang terbaik hanya bagi Tuhan, hati yang terbaik hanya bagi Tuhan. Untuk itu mari mendekat kepada Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara yang terkasih, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, maka kita akan merasakan mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada saat ini kami mau masuk di dalam Tuhan, mau masuk dalam Kristus. Haleluya. Bye.
kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami pada saat ini untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami selalu menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, mulai dari firman, worship leader, MC dan singer, bahkan pemain musik. Biarlah kami selalu ada di dalam tuntutan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada di pagi yang indah ini, kita jangan pernah lelah. Mari kita terus semangat memuji muliakan nama Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Janganlah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan membangun. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani Ibu Pendeta. Haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat dahsyat dalam kehidupan kami Bapa. Dari awal hingga pertengahan dan pada saat ini Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirman bagi kami yang ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Selidikilah setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami benar-benar Tuhan lahir di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Di minggu yang kedua di bulan Juni tahun 2020, kami berada di rumah-Mu yang kudus. Kami bersekutu bersama-sama dengan pelayan-pelayan. Walaupun jemaat berada di rumah mereka masing-masing, tetapi kami terlalu yakin Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, seberapa banyak kami yang berada di rumah-Mu yang kudus, demikian juga anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kuduskan mereka. Kami manusia menyadari kami banyak salah dan dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian yang kami sudah naikkan, kami terlalu yakin sudah berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau senang melihat kami bersorak-sorai meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Sucikan dan kuduskan kami. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu adalah manusia biasa. Mari Tuhan tuntun pimpin hamba-Mu agar supaya hamba-Mu menyampaikan firman Allah bukan kuat gagah hamba, tetapi benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Ada satu oknum yang tidak senang kami mendengarkan firman Allah. Kami makan bersama dengan Tuhan, yaitu si kuasa kegelapan. Saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan patahkan dan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami duduk tenang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang manis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah di setiap saat dan ketika. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom para pemirsa yang ada di rumah masing-masing, serta pelayan-pelayan Tuhan yang berada bersama-sama dengan saya di rumah Tuhan yang kudus ini. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini, saya dan saudara ada, hidup, bergerak, bernafas, atau semua kita berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini bukan kuat gagah saya dan saudara, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Kita mensyukuri semuanya itu, bahwa dibangun pagi kita sudah menyembah Tuhan. Puji Tuhan, saya masih menghembuskan nafas. Puji Tuhan, saya berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Karena firman Allah katakan di dalam Mazmur 68, Dia katakan hari demi hari Dia menanggung bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara ada ini, hanya anugerah Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-35. Untuk menghormati firman Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, pelayan-pelayan Tuhan yang bersama-sama dengan saya minta bagi berdiri, kita menghormati perkataan Tuhan. Injil Matius 24 ayat 35, Dia berkata seperti ini: langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terima kasih, silahkan duduk. Saya dan saudara sudah membacakan bersama-sama, yaitu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita sudah bacakan bersama-sama adalah perkataan Tuhan sendiri. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman,
Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi perkataan atau firman Tuhan adalah Allah sendiri. Saudara, Tuhan sendiri yang mengambil keputusan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Berarti semua yang berada di bumi ini akan berlalu, juga termasuk saya dan saudara. Ada awal dan ada akhir, alfa dan omega. Dunia ini tidak ada yang tersisa kalau Tuhan sudah berbicara. Harta yang manusia, harta yang kita miliki akan berlalu, rumah mewah akan berlalu, mobil mewah akan berlalu, saudara, motor highlight akan berlalu, termasuk saya dan saudara. Jadi apa yang kita memikirkan dengan menghadapi situasi yang ada sekarang, selain kita merapatkan diri kepada Tuhan, karena bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya sendiri adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi satu kebanggaan saya dan saudara, dia katakan dia yang memilih saya dan saudara. Bukan saya yang memilih dia, tetapi firman Allah katakan dia yang memilih saya dan saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Saya baca sendiri. Saudara perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, saya dan saudara bangga. Kalau bukan Tuhan yang memilih saya dan saudara, tidak ketemu dengan orang Poso, tidak ketemu dengan orang Cina Depok, tidak ketemu dengan orang Alor. Semua karena dipilih oleh Tuhan, kita dipersatukan oleh Tuhan. Satu kebanggaan saudara, saya ini adalah milik kepunyaan. Kenapa saya dan saudara dipilih oleh Tuhan? Dia katakan, akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara, orang-orang yang bercocok tanam, yang bertani, kalau mereka tanam satu tanaman, tentunya mereka ingin ada supaya ada buahnya, dan buahnya itu harus yang baik. Saudara, kalau kami ibu-ibu kalau berbelanja, tentu pilih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Demikian juga tentunya saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, ada tujuan. Untuk apa? Mengeluarkan buah-buah yang baik. Minta tolong, kipas angin terlalu banyak. Kipas angin ini juga saya ambil kipas angin. Jadi saudara, kebanggaan saya dan saudara, nama saya sudah terdaftar di dalam buku Allah. Dan dia melihat apa yang kita kerjakan menghasilkan buah yang baik atau tidak. Dia katakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, apalagi yang kita meminta dengan melihat semua negara terkena dengan virus yang kita rasakan sekarang ini. Firman Allah katakan, minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan mengabulkan kepada saudara-saudara. Saya kalau berdoa
Di tengah malam saya berterima kasih. Saudara, di pagi hari saya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada telepon bahwa Jemaat Immanuel ada yang tertidur di rumah sakit karena virus yang ada sekarang. Tuhan, terima kasih dari anak-anak sampai orang tua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bukan kita mensyukur Tuhan, terima kasih keluarga yang sudah mendapatkan. Tidak. Yang saya terima kasih kepada Tuhan, Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi. Tuhan minta kepada saya dan saudara menghasilkan, mengeluarkan buah yang baik, yang bisa diambil oleh banyak orang, yang bisa dipetik oleh banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Di dalam Sefanya 1 ayatnya yang kedua dan 3, puji Tuhan galak. Sefanya 1 ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, di negeri yang melakukan Sefanya. Ya. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah gagal dan firman Tuhan tidak pernah berbohong. Saudara, bukan hanya harta, bukan hanya manusia, tetapi semua hewan dilenyapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Tuhan melihat keadaan dunia yang ada sekarang ini, kejahatan bertambah-tambah. Sehingga Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, yang ditakutkan oleh manusia, yang dikhawatirkan oleh manusia. Ternyata, saudara, baik orang kaya, baik orang miskin, masih takut akan meninggal. Takut terkena wabah corona. Saudara, firman Allah katakan kalau saya dan saudara berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan ada dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi seperti firman Allah katakan dari Yohanes, minta di dalam namaku, maka Dia akan menjawab. Tentunya semua kita yang ada, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, yang bersama-sama dengan saya, meminta kepada Tuhan, Tuhan kasih umur panjang, Tuhan jauhkan virus-virus ini kepada kami, kepada keluarga besar kami, hindarkan kepada kami. Tentunya meminta seperti itu. Saudara, orang-orang fasik dia akan merebahkan. Orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak tahu melakukan firman Allah katakan, dia akan merebahkan dan dia melenyapkan manusia-manusia yang tidak menyenangkan. Saya dan saudara ada pada sore hari ini, tinggalkan kesibukan masing-masing, tetapi saya dan saudara datang merapatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di situ saya dan saudara mendapatkan ketenangan, ada damai dan sukacita. Damai itu tidak pernah diberikan oleh manusia, hanya di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di kamu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Di saat-saat sekarang ini, saudara, mata Tuhan meneropong
seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini. Dia melihat apakah dengan saya izinkan wabah ini, apakah manusia-manusia ini merapatkan diri kepada Tuhan atau mencari aku? Di sini dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan di kamu. Karena satu waktu kita ingin beribadah, Amos katakan, kita ingin berbuat baik, mencari atau mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak akan mungkin. Karena pintu kemurahan sudah tertutup. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih kita bisa temui. Kita dekatkan diri kepada Tuhan, maka Dia mendekat kepada kita. Jangan abaikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi kita lupa yang memberikan nafas dan kehidupan kepada saya dan saudara. Ingat itu saudara. 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga, puji Tuhan bahwa pintar. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Cara bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saudara, kita mengenal pejabat-pejabat bangga. Mengenal presiden, ketemu presiden, satu kebanggaan. Tetapi yang paling istimewa, kita mengenal Tuhan. Yang paling istimewa, kita mengasihi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Seperti siang hari ini kita mengasihi Tuhan. Sungguh luar biasa saudara. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saya dan saudara dikenal oleh Tuhan. Saya dan saudara begitu lahir, Dia sudah rencanakan, Dia masukkan di dalam bilangannya, Dia yang memilih saya dan saudara. Saya bangga sampai detik ini saya dipelihara oleh Tuhan. Saya bangga sampai detik ini saya dijaga oleh Tuhan. Mari saudara, jangan abaikan firman Allah. Kita mengasihi Dia. Nahum 1 Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Nahum pasal 1. Ya, puji Tuhan. Saya baca sendiri. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, jempol. Dia mengenal orang-orang, yaitu apa? Di sini dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita mau berlindung kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Jangan kita dipengaruhi oleh orang datang ke orang pintar. Satu waktu saya lihat di layar televisi, orang terkena virus dari rumah sakit, dia kabur datang kepada dukun. Akhirnya dicari, ditangkap, bawa kembali di rumah sakit. Dia pikir dengan penyakit corona ini disembuhkan oleh orang pintar. Mari saudara, firman Allah mengajarkan kepada saya dan saudara, marilah kita berlindung kepada Maha Kuasa yang mempunyai langit dan bumi, yang memberikan nafas dan kehidupan kepada saya dan saudara. Jangan saudara kita dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran firman Allah, supaya kita jangan dalam hati iblis. Katakan firman Allah katakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-11, firman Allah katakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita memberikan keuntungan kepada iblis, berarti gagal di dalam kita mengirim kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saya dan saudara gagal, adalah salah saya dan saudara.
memanggil saya dan saudara. Firman Allah katakan rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Olehnya firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan kita beri keuntungan kepada iblis. Saat ada bisik-bisik ini dan sebagainya dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mempunyai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, baik atau tidak baik, tetap kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sudah berkorban menebus dosa saya dan saudara. Sampai detik ini saya dan saudara ada karena Yesus Kristus yang sudah menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Firman Allah pada siang hari ini, Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan firman Tuhan. Kalau firman Allah katakan, Dia yang memilih saya dan saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dia yang memilih saya dan saudara. Hargakan itu saudara, menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih
virus corona yang Tuhan tak izinkan di berbagai negara. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau memampukan kepada kami umat manusia di bawah langit ini, khususnya kepada kami umat-umat pilihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya minta pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua, di dalam lindungan kasih dan karunia. Terima kasih Tuhan. Buat pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden kami Joko Widodo, bersama wakil dan menteri-menteri, berikan kemampuan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan hikmat dan akal budi di dalam menjalankan roda kepemerintahan mereka. Kami mau berdoa Tuhan, banyak hal-hal yang mereka rasakan dan alami, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan. Demikian juga kami berdoa buat Blok Simpuk ini, tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Jemaat Immanuel, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, baik mereka berada di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaan mereka, lindungi tutup bungkus mereka dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah Tuhan selalu merangkul kami agar supaya kami selalu berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada sore hari atau pada siang hari ini, Bapak sudah berdoa, tapi mari Tuhan mendengarkan senantiasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu dan kita akan memberikan persembahan.
Tuhan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami bersekutu bersama-sama, walaupun Tuhan jemaat berada di rumah mereka masing-masing, kami pelayan-pelayan berada di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadat kami dari awal, pertengahan sampai berakhir, yang sudah bertugas WL dan singer, pemusik dan Tuhan operator, Tuhan mengelola. Kami berdoa Engkau memberkati setiap jeripaya kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur juga Pak Napoleon boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu minta perlindungan, naungan kasih daripada Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami yang berada di kampung halaman, Engkau juga melindungi mereka seperti Engkau melindungi kami. Juga anak-anak-Mu yang berada di tempat pekerjaan di lautan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pekerjaan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan ajar kepada mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajar kepada mereka selalu berseru minta pertolongan kepada Tuhan.
Karena hanya dalam lindungan kasih Tuhan kami mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit karena terkena infeksi virus corona, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjamah mereka masing-masing. Engkau berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Engkau berikan ketenangan selama mereka berada di rumah sakit. Keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh saudara-saudara kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mampukan mereka Tuhan, berikan kekuatan. Demikian juga Tuhan, medis-medis, dokter-dokter, perawat Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kekuatan kepada mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan istri anak-anak mereka. Mereka bertugas, mereka berjuang menangani Tuhan saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya di dalam lindungan kasih dari Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keluargamu. Diberkatilah pekerjaan, usahamu dan studimu. Diberkatilah engkau siang dan malam. Biarlah persekutuan Roh Kudus selalu memenuhi kita, mulai saat hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri dan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak terima Ya, Salam Halo. Ibu Gembala serta para jemaat semuanya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai penyakit yang sementara melanda dunia. Ingat, melanda dunia, bukan negara Indonesia atau negara Eropa atau Timur Tengah, melanda dunia. Oleh sebab itu, sesungguhnya atau sebenarnya Bapak Presiden pimpinan negara Republik Indonesia sudah mengizinkan atau sudah berikan evaluasi, bukan mengizinkan ya, berikan evaluasi supaya sudah boleh kita bisa beribadah, tapi tetap jaga jarak, Tapi kita ingat kembali dan kita lihat situasi dan keadaan kemarin baru bulan yang lalu itu malah yang terjadi itu pada anak-anak kecil, anak-anak balita di daerah NTB, sehingga saya berpikir kita punya anak-anak kecil terlalu banyak, anak-anak balita terlalu banyak. Apakah mampu, apakah sanggup kita untuk mengawasi anak-anak kita?
bagi orang-orang dewasa, bagi anak-anak dewasa, itu mereka sudah bisa mengerti. Tapi bagi anak-anak kecil, anak-anak balita, sehingga kemarin saya berdiskusi sama Ibu Gembala, ini kita harus pikir kembali semuanya. Jangan sampai kita memaksakan diri kemudian nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak, ibu-ibu jemaat Immanuel, baik yang ada di rumah ataupun yang sementara bersama-sama dengan kita di gereja, saya minta supaya ini semua harus kita pikirkan baik-baik dan kita saling menyadari. Kita saling menyadari, bukan kita melarang, tidak. Bukan kita melarang, tapi kita harus menyadari dan kita mengingat baik-baik supaya jangan sampai karena persoalan kecil itu jadi besar kemudian jadi masalah. Padahal kita sudah ikut aturan apa yang dianjurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya tidak akan panjang lebar, saya hanya mengingatkan, menghimbau supaya jemaat Immanuel coba kita akan diskusi bagaimana yang terbaik, sama-sama saling menyadari, saling mengingatkan untuk ke depan kita supaya semua ini aman, nyaman, baik, damai, tentram untuk sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih banyak. Salam.